Malam berikutnya, pompa AC kembali menyala sendiri, tapi kali ini tidak hanya menyala. Ia mendengar suara isapan nyata, berat, seperti bayi besar yang sedang menyusu dari udara. Nadine terpaku melihat alat itu bergerak sendiri, perlahan membentuk lekuk. Seperti mulut, ASI mengalir deras, menetes dari saluran ke lantai. Cairan putih itu membentuk sesuatu di lantai, bekas telapak tangan bayi. Nadine menjerit. Ia ingin kabur dari apartemen, tapi tubuhnya kaku. Matanya terpaksa menatap ke arah kamar bayi, yang kini pintunya terbuka sendiri. Lampu menyala, berkelap-kelip, dan di sana berdiri sosok wanita berambut panjang, berbalut gaun rumah sakit, menyusui bayi yang tak tampak jelas. Matanya merah, penuh darah, dan dari bibirnya mengalir susu putih. "Kau telah mengambil ruanganku," bisik wanita itu. "Anakku butuh ASI." Seketika dada Nadine terasa nyeri. Payudaranya seperti diperas dari dalam. Sakit luar biasa. Ia jatuh berlutut, menggeliat. Pompa ASI itu bergerak sendiri mendekatinya, lalu mulai menyedot. Ia berteriak, tapi suara tak keluar. Hanya napas tercekat dan air mata yang mengalir. Setelah beberapa menit, sosok itu menghilang. Pompa pun mati. ASI Nadine tersisa sangat sedikit. Namun pagi harinya, ia mendapati botol ASI yang penuh. Padahal malam itu, ia tak berhasil memerah. Dan di box Rafa, ada sehelai rambut panjang, basah, berbau anyir. Hari demi hari, tubuh Nadine melemah. Berat badannya turun drastis. Ia merasa seperti diperah setiap malam oleh sesuatu yang tak terlihat. Suaminya belum pulang. Ia tak bisa cerita ke siapapun. Sampai suatu malam, ia nekat. Ia memasang kamera tersembunyi di kamar bayi. Malam itu, ia pura-pura tidur, dan seperti biasa, pompa ASI menyala sendiri. Rafa terbangun dan menangis. Nadine menahan diri, tak mendekat. Dan kemudian, dari balik lemari, muncul wanita itu. Sosoknya semakin jelas. Wajahnya mulai membusuk, kulitnya pucat kehijauan. Tapi payudaranya besar, montok, dan mengucurkan ASI putih keruh. Ia mendekat ke box Rafa. "Nadine bangkit. Jangan sentuh anakku." Wanita itu menoleh. Tatapannya kosong, namun menyimpan kebencian. "Anakku juga butuh ASI." Dengan tenaga terakhir, Nadine meraih pompa ASI, melemparkannya ke arah makhluk itu. Terdengar suara keras seperti kaca pecah, dan sosok itu menghilang dalam jeritan nyaring. Pagi harinya, kamera rekaman memperlihatkan semua sosok wanita itu. Nyata, ia terekam. Nadine menghubungi paranormal. Ada roh ibu yang meninggal saat trauma. Ia masih terikat pada perasaan menyusui yang tak selesai. Ia butuh ketenangan. Ia terus menyedot ASI hidup dari ibu yang baru melahirkan. Semakin lama, ia akan membuatmu mati perlahan. Nadine akhirnya pindah dari apartemen itu. Tapi kisah belum berakhir. 3 bulan kemudian, seorang penghuni baru pindah ke unit yang sama. Seorang wanita muda, seksi, baru saja melahirkan, ditinggal suami yang pergi bekerja. Dan malam pertamanya di sana, pompa ASI-nya menyala sendiri. Rosa namanya. Perempuan muda itu memiliki tubuh semampai, kulit kuning langsat, bibir penuh, dan tatapan mata yang tajam. Ia menempati unit apartemen itu tanpa tahu apapun tentang sejarahnya. Baru seminggu lalu ia melahirkan anak perempuan pertamanya. Hasil dari hubungan dengan seorang pria yang kini menghilang entah kemana, Rosa memutuskan untuk mengurus anak itu sendiri. Ia membeli perlengkapan lengkap termasuk pompa ASI elektrik yang kini diletakkan di atas meja samping tempat tidur. Hari pertamanya berlalu tanpa kejadian aneh. Bayinya, Aira, tidur nyenyak. Rosa merasa lega. Ia bahkan sempat berpikir bahwa hidup sebagai single mom tak seburuk yang ia bayangkan. Tapi semua berubah di malam kedua. Saat Rosa terlelap, suara klik terdengar di kamar. Suara itu berasal dari tombol pompa ASI yang menyala sendiri. Lampu indikator berkedip. Lalu terdengar suara dengung lembut, khas suara mesin kecil yang mulai bekerja. Cerita ini memang fiktif. Tapi apa yang dibawa oleh kisah seperti ini adalah bayang-bayang realita dari rasa kehilangan, obsesi, dan cinta seorang ibu yang tak pernah bisa mati. Lanjut part 3 ya. Jangan lupa subscribe, like,
dan share cerita ini jika kalian suka dengan kisah-kisah horor misterius yang membawa kita pada batas tipis antara hidup dan mati. Dan ingat, kalau tengah malam nanti kalian mendengar suara pompa AC menyala sendiri, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi dia sudah menyusu dari kalian.